Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hurairah adalah seorang sahabat Nabi Muhammad, yang terkenal sebagai perawi hadis terbanyak yaitu 5.374 hadis. Di antaranya, Imam Bukhari mengambil 446 hadis dari riwayatnya. Dia diakui oleh para perawi hadis di 6 kitab hadis utama. Beberapa di antaranya kitab Al-Muwatta karya Imam Malik, Musnad Ahmad bin Hanbal, dan Musnad Abu Hurairah karya Abu Ishaq Ibrahim bin Harb al-Askari. Abu Hurairah lahir di Yaman pada tahun 600 Masehi 19 tahun sebelum Hijriah. Dia berasal dari kabilah Daus di Yaman, dan memeluk Islam pada tahun penaklukan Khaibar, tahun 7 Hijriah. Dia masuk Islam setelah mendengar dakwah dari sahabat bernama Tufail bin Amr al-Dausi yang baru saja pulang dari Mekah. Kemudian, ia pergi ke Madinah dan bertemu dengan Nabi Muhammad. Sejak itu, Abu Hurairah menghabiskan sebagian besar waktunya bersama Nabi, belajar dari pengetahuan dan pemahamannya, dan menjadi salah satu sahabat yang paling dekat dengan beliau. Nama aslinya sebelum memeluk Islam adalah Abdus Syams, yang berarti hamba matahari. Ketika Allah membuka hatinya untuk menerima Islam, Rasulullah memberinya nama Abdurrahman, hamba yang maha penyayang, lengkapnya Abdurrahman bin Sahr al-Azdi. Namun, sahabat-sahabatnya memanggilnya dengan sebutan Abu Hurairah. Hal ini karena, Abdurrahman terkenal dengan kasih sayangnya yang besar pada hewan, dan ia memiliki seekor kucing yang ia pelihara sejak kecil, memberinya makan, dan merawatnya. Kucing itu selalu menemaninya kemanapun ia pergi, sehingga ia dinamakan Abu Hurairah, ayah kucing kecil. Rasulullah juga terkadang memanggilnya dengan sebutan Abu Hurairah, dan sering berkata kepadanya, "Ambillah, wahai Abu Hurairah." Hadis riwayat Bukhari. Abu Hurairah adalah salah satu orang yang paling miskin dan dia termasuk golongan as-sufah yang sampai-sampai dia pernah mengikat batu di perutnya karena kelaparan. As-sufah adalah tempat di bagian belakang Masjid Nabawi yang diberi atap dan disediakan bagi orang miskin yang berada di sana, yaitu mereka yang tidak punya rumah atau kerabat. Suatu hari ketika keluar dalam keadaan lapar, Abu Bakar lewat dan Abu Hurairah bangkit untuk menanyakan tafsir dari ayat Al-Quran. Sebenarnya Abu Hurairah sudah tahu tafsirnya, dia hanya ingin Abu Bakar mengajaknya ke rumahnya untuk memberinya makan. Namun, Abu Bakar tidak mengerti maksudnya dan hanya menjelaskan tafsir ayat tersebut kemudian pergi. Setelah itu, Umar bin Khattab lewat dan dia melakukan hal yang sama dengan Abu Bakar dan tetap tidak mendapatkan makan. Kemudian Rasulullah melewati Abu Hurairah dan mengetahui keinginan Abu Hurairah, lalu memanggilnya, "Abu Hurairah." Dan Abu Hurairah pun menjawab, "Saya di sini ya Rasulullah." Nabi masuk bersama Abu Hurairah ke rumahnya, lalu mereka menemukan susu dalam cangkir. Beliau bertanya ke keluarganya, "Dari mana kamu mendapatkan susu ini?" Mereka menjawab, "Seseorang mengirimkannya untukmu." Nabi Muhammad bersabda, "Abu Hurairah, pergilah ke Ahlus Sufah, dan undanglah mereka untuk minum susu ini." Abu Hurairah sedih dan berkata dalam hatinya, "Saya berharap bisa minum susu ini sehingga tidak kelaparan selama sisa hari dan malam ini." Namun, dia berpikir lagi dan berkata dalam hatinya, "Saya harus melaksanakan perintah Rasulullah." Abu Hurairah pergi ke masjid dan memanggil orang-orang Al-Sufah. Abu Hurairah berpikir, "Jika semua orang minum, maka apa yang akan tersisa di cangkir untukku?" Mereka kemudian datang ke rumah Nabi dan Nabi bersabda kepadanya, "Abu Hurairah, ambil dan berikan kepada mereka." Abu Hurairah kemudian mulai mengitari orang-orang dengan cangkir susu, memberikan setiap orang minum sampai puas, lalu memberikan cangkir tersebut ke orang berikutnya sampai yang terakhir. Setelah itu, cangkir tersebut hanya tersisa sedikit. Nabi kemudian mengangkat kepalanya sambil tersenyum dan berkata, "Abu Hurairah." Lalu Abu Hurairah menjawab, "Saya wahai Rasulullah." Kemudian Nabi bersabda, "Kita berdua yang tersisa." Abu Hurairah menjawab, "Benar, wahai Rasulullah." Kemudian, Nabi Muhammad berkata, "Duduklah dan minumlah susu ini." Abu Hurairah berkata, "Lalu saya duduk dan minum." Kemudian beliau berkata, "Minumlah." Saya minum lagi.
Rasulullah terus meminta saya untuk minum sampai saya berkata, "Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak lagi merasa lapar." Maka Nabi berkata, "Berikan cangkir itu padaku." Kemudian Nabi mengambil cangkir itu dan minum sisanya. Hadis riwayat Bukhari. Abu Hurairah adalah salah satu sahabat yang paling sering mendampingi Nabi dan paling banyak meriwayatkan hadis darinya. Bahkan, sahabat-sahabat lain berkata tentang Abu Hurairah, sesungguhnya dia adalah orang yang paling banyak bercerita, dan para muhajirin dan ansyar tidak pernah bercerita sebanyak yang dia ceritakan. Ketika para sahabat bertanya kepada Abu Hurairah tentang hal ini, ia menjawab, "Sesungguhnya saudara-saudaraku dari kalangan ansyar sibuk dengan pekerjaan mereka di ladang, dan saudara-saudaraku dari kalangan muhajirin sibuk dengan perdagangan di pasar. Sedangkan aku selalu menemani Rasulullah sambil mengisi perutku, sehingga aku menyaksikan apa yang Rasulullah katakan ketika sahabat-sahabatku pergi dan aku mengingatnya ketika mereka lupa." Riwayat dari An-Nasai, dalam bab ilmu dari sunnahnya, ada seorang pria datang menemui Zaid bin Sabit dan bertanya kepadanya tentang sesuatu. Zaid menjawab, "Cari Abu Hurairah, karena suatu hari ketika saya, Abu Hurairah, dan Fulan sedang di masjid, kami berdoa dan berzikir kepada Allah. Rasulullah keluar dari rumahnya dan mendatangi kami. Kami terdiam, dan Nabi bersabda, 'Lanjutkan dengan apa yang kamu lakukan.' Zaid berkata, 'Saya dan teman saya meminta doa terlebih dahulu sebelum Abu Hurairah, dan Rasulullah mengaminkan doa kami. Kemudian, Abu Hurairah meminta doa dan berkata, 'Ya Allah, aku memohon kepadamu seperti permohonan temanku dan aku meminta ilmu yang tidak akan aku lupakan.' Rasulullah menjawab, 'Amin.' Kami berkata kepada Rasulullah, 'Ya Rasulullah, kami juga meminta ilmu yang tidak akan kami lupakan.' Kemudian, Rasulullah menjawab, 'Pemuda Dausi telah meminta itu sebelummu, dia yang akan memberikan jawaban.'" Kisah ini menunjukkan betapa fokusnya dan bergairahnya Abu Hurairah dalam menuntut ilmu hadis Rasulullah. Abu Hurairah memiliki daya ingat yang kuat dan mampu menghafal dengan cepat. Imam Syafi'i mengatakan tentang Abu Hurairah, dia hafal hadis lebih banyak daripada periwayat hadis lain di zamannya. Abu Hurairah sendiri pernah berkata, "Tidak ada seorang pun dari para sahabat Nabi yang lebih banyak meriwayatkan hadis daripada diriku, kecuali Abdullah bin Amr bin As, karena ia selalu mencatat hadis sedangkan aku tidak." Abu Hurairah sangat mencintai ilmu, sehingga para muridnya sering datang ke rumahnya sampai rumahnya penuh sesak. Suatu saat, ketika dia sedang berbaring dengan kaki terentang, dia meraih kakinya dan berkata, "Kami pernah bertemu dengan Rasulullah dan kami mengisi penuh rumahnya, sedangkan beliau sedang berbaring miring. Ketika beliau melihat kami, beliau meraih kakinya dan berkata, 'Sesungguhnya akan datang kepadamu suatu kaum setelahku yang akan mencari ilmu pengetahuan, maka sambutlah mereka dengan baik, sapa mereka, dan ajarkanlah mereka.'" Hadis riwayat Ibnu Majah. Dia juga menjadi penasehat bagi orang-orang, memerintahkan yang baik dan melarang yang buruk. Contohnya, suatu hari ketika melewati pasar di Madinah, ia melihat orang-orang terlalu sibuk dengan urusan dunia. Dia berhenti di tengah pasar dan berkata, "Wahai orang-orang pasar, sesungguhnya warisan Rasulullah sedang dibagikan di masjid. Mengapa kalian tidak pergi dan mengambil bagian kalian?" Mereka segera pergi ke masjid, namun tak lama kemudian mereka kembali ke Abu Hurairah dan berkata, "Wahai Abu Hurairah, kami pergi ke masjid dan kami tidak melihat apa-apa yang dibagikan di sana." Abu Hurairah bertanya, "Apa yang kalian lihat di sana?" Mereka menjawab, "Kami melihat orang-orang yang sedang sholat, yang membaca Al-Quran, dan yang mengingat halal dan haram." Abu Hurairah berkata kepada mereka, "Itulah warisan Muhammad." Abu Hurairah meninggal dunia setelah 47 tahun wafatnya Rasulullah. Ketika Marwan, gubernur Madinah saat itu, mengunjungi Abu Hurairah dalam sakitnya, Marwan berkata, "Semoga Allah menyembuhkanmu." Abu Hurairah menjawab, "Ya Allah, aku mencintai pertemuan denganmu." Kemudian Marwan keluar dan ketika dia mencapai tengah pasar, Abu Hurairah meninggal dunia pada tahun 57 Hijriah, di usia sekitar 78 tahun setelah mengabdikan hidupnya untuk mengajarkan hadis Rasulullah.
Dia dimakamkan di Baqi setelah memenuhi dunia dengan ilmu dan meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis. Pengen cerita apa selanjutnya? Tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan. Amin.